Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau godaan itu ada di mana-mana? Dari media sosial, pergaulan, sampai tontonan sehari-hari. Semuanya seakan ngajak kita buat ngelakuin hal yang sebenarnya kita tahu nggak baik. Salah satunya adalah zina. Kedengarannya sepele, tapi dampaknya besar banget. Bukan cuma dalam agama, tapi juga dalam kehidupan nyata. Banyak orang yang akhirnya menyesal setelah terjerumus, tapi di awal mereka nggak pernah sadar kalau mereka udah melangkah ke arah yang salah. Terus, gimana sih cara kita biar nggak jatuh ke dalam perangkap ini? Apa aja langkah sederhana yang bisa kita lakukan supaya tetap aman dan nggak kebawa arus? Nah, di video ini kita bakal bahas cara-cara menghindari zina dengan cara yang santai, tapi tetap kena di hati. Jadi, simak sampai habis ya. Sebelum ke inti pembahasan, sebenarnya zina itu apa sih? Banyak orang yang cuma mikir zina itu hubungan fisik di luar nikah. Padahal, zina itu ada banyak macamnya. Bahkan bisa dimulai dari hal-hal yang kelihatannya sepele bagi kita. Di antaranya ada zina mata, zina hati, zina lisan, dan zina fisik yang merupakan puncak dari perzinaan. Salah satu contoh dari perzinaan adalah kamu scrolling media sosial, terus lihat konten yang gak pantas, tapi bukan yang geser, malah ditonton terus, atau suka chatting berlebihan sama lawan jenis sampai muncul perasaan yang gak baik. Itu juga bisa jadi awal dari zina loh. Terus, kenapa sih zina dilarang? Bukan cuma soal dampaknya di dunia, tapi juga karena Allah sendiri sudah mengingatkan kita dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, yang artinya janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu jalan yang buruk dan perbuatan keji. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan tampak jelas, dan banyak yang minum khamr, dan banyak orang berzina secara terang-terangan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari sini kita tahu bahwa Allah sudah melarang kita untuk mendekati zina, yang artinya semua perbuatan yang dapat menjadi sebab perbuatan zina juga dilarang. Zina itu bukan cuma dosa, tapi tanda semakin dekatnya kiamat. Semakin ilmu diabaikan, makin banyak orang juga yang melakukan maksiat tanpa rasa takut. Jadi, udah jelas ya, kalau zina itu bukan cuma dilarang, tapi juga punya dampak yang besar. Nah, pertanyaannya sekarang, apa aja langkah-langkah yang bisa kita lakukan supaya tetap aman dan nggak kebawa arus? Yang pertama, menjauhkan diri dari tempat-tempat maksiat yang dapat memberikan kesempatan untuk berzina. Terus, jangan sekali-sekali mendekati hal-hal yang menjurus ke perbuatan zina. Contohnya berkelawat atau berdua-duaan di tempat sepi. Lalu, memilih teman yang baik akhlaknya dan mendengarkan nasihat ulama tentang pentingnya menjauhi segala bentuk dosa besar. Terus, kalau berhasil menjaga diri dari zina, apa yang bakal kita dapati? Yang pertama, Allah akan meridhoi perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW karena telah menaatinya, dan terpelihara dari penyakit kotor yang ditimbulkan dari perzinahan, seperti penyakit kelamin, serta menjaga keturunan agar terhindar dari ketidakjelasan nasab.
Oke, jadi intinya zina itu bukan cuma soal tindakan, tapi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering kita anggap biasa. Makanya, kita harus lebih hati-hati dalam menjaga diri, baik dalam pergaulan media sosial atau bahkan pikiran kita sendiri. Emang godaan itu ada di mana-mana, tapi bukan berarti kita nggak bisa menghindarinya. Selalu ada cara buat tetap jaga diri. Mulai dari menjaga pergaulan, menghindari tontonan atau bacaan yang gak baik, sampai memperkuat iman dan lingkungan kita. Yang penting, jangan nunggu sampai terjebak dulu baru nyari solusi. Kita bisa mulai dari sekarang buat lebih hati-hati dan sadar sama apa yang kita lakukan setiap hari.